Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Hari sudah mulai gelap, sinar matahari yang masuk dari celah besar perlahan meredup. Dataran dalam goa itu luas, ada sejenis batu-batuan yang bercahaya putih di langit-langit goa, sehingga nampak jelas, tidak gelap. Udara terasa adem, 2 tombak di belakang bilik batu, mengalir air dari kali yang dangkal dengan lebar setengah tombak, airnya jernih. Di bawahnya terdapat bermacam-macam bongkahan batu aneka warna sebesar kerikil. Ada yang pipih, lonjong dan agak bulat, aliran air itu berasal dari mata air, keluar melalui celah-celah bebatuan di bagian sudut barat bilik batu. Ujung kali berakhir di celah dinding goa sebelah timur. Hilang begitu saja, seolah-olah menembus dinding goa yang kokoh. "Bibi, Samba sudah lapar," kata Layang Samba tersipu setelah membantu bibinya menata bebatuan pipih yang ia ambil dari bekas tumpukan bebatuan di depan bilik. Batu-batu pipih yang keras itu disulap menjadi meja dapur dan tungku perapian. Hai, Bibi juga lapar nih," balas Dewi Sinta. "Kamu cari kayu bakar ya. Nanti Bibi masak kodok-kodok yang tadi," tambah Dewi Sinta. "Ah Bibi," protes Layang Samba segera mencari cabang-cabang kayu kering. Sekembalinya Layang Samba, cabang-cabang kayu kering ditumpuk samping perapian. Terdengar gemericik air di kali belakang bilik. Kodok-kodok itu dibawa ke sana. Dia bermaksud untuk main keset kulitnya. Seketika Layang Samba terhenti langkahnya melihat wanita dewasa itu sedang membasuh diri di tepian kali. Tanpa apa-apa, "Oh jagat Dewa Batara," batin Layang Samba menjerit lalu kembali ke dapur. Untung saat itu, rasa laparnya mengalahi apa yang ia lihat barusan di belakang bilik itu. Cukup lama ia menunggu bibinya ke dapur. Sambil menunggu, ia menaruh beberapa cabang kayu kering yang tadi diambilnya dari hutan bagian timur di lembah itu. "Ah, kamu sudah kembali, Samba," sapa Dewi Sinta yang sudah adus. "Ya, Bi," balas Layang Samba pura-pura sibuk memasukkan cabang kayu kering ke tungku perapian. Ada perasaan bersalah pada bibinya ini karena sudah melihat dirinya adus tanpa apa-apa. "Halah, kayu kering itu kebanyakan, Samba, ini cuci dulu kodok-kodoknya," tegur Dewi Sinta sambil menyodorkan kodok-kodok dalam wadah daun lebar itu pada Layang Samba. "Iya, Bi," balas Layang Samba segera mengambilnya dari tangan Dewi Sinta. "Jangan lupa dikeset kulitnya dan isi perut dibuang semua ya," pesan Dewi Sinta mengeluarkan beberapa cabang kayu kering yang kelebihan dalam tungku perapian. Layang Samba mencuci kodok-kodoknya di hilir kali dari belakang bilik. Dengan batu pipih yang dia pecahkan ujungnya hingga tajam, ia membesit perut odok-kodok itu dan membuang semua isi perutnya. Jeroan itu meluncur mengikuti aliran air menuju ujung celah dinding batu dan lenyap. "Bibi, ini kodok-kodoknya, sudah bersih siap dipanggang," kata Layang Samba menaruh wadah berisi daging-daging kodok gemuk. "Wah, bertepatan bumbunya baru selesai Bibi ulek," balas Dewi Sinta senang. "Samba ngapain Bi?" tanya Layang Samba coba menawarkan bantuan. "Ah, tak usah, kamu adus saja." "Adusnya di belakang bilik ya," balas Dewi Sinta. "Bibi sudah adus aja masih bau anyit," kata Layang Samba lalu ngacir begitu melihat bibinya langsung berbalik dan menimpuk dirinya menggunakan ulekan. "Untung tak kena, kalau kena, bocorlah kepala bocil itu," gendeng teriak Dewi Sinta. Dengan ilmu memasak setingkat koki legendaris dari Somalia, daging-daging kodok yang gemuk mengemaskan itu, satu persatu dilumerin bumbu ulekan, kemudian satu persatu dipanggang di atas perapian. Tak lama kemudian, hidung Layang Samba mendengus daging yang sangat wangi. Secepat kilat, ia adus. Tanpa memperdulikan bibinya yang baru selesai menunaikan kewajibannya memanggang unggas tak jelas itu, Layang Samba segera memasukkan sepotong betis gemuk si kodok ke dalam mulutnya. Ia tersenyum melihat bibinya mulai bawel,
lalu menarik nafas panjang-panjang karena nikmat. Daging itu ternyata sangat lezat, lebih lezat dari daging apapun juga. Dalam sekejap, 7 kodok sudah tinggal tulangnya saja, sedangkan bibinya hanya mampu habiskan 5 kodok, yah karena kalah cepat dengan layang samba. Mereka nampak menikmati hidangan daging super langka itu, ditambah suasana yang luar biasa, menghindar dari gempa bumi dan gunung meletus, tak taunya terkurung dalam goa batu pertapaan Dewi Andini. Udara malam di dalam goa mereka itu sangat dingin, namun anehnya mereka tidak merasakannya. Tubuh mereka terasa hangat. "Samba," panggil Dewi Sinta dari dalam bilik. "Iya, Bi," balas Layang Samba dari dapur. "Sini, mau tidak mau Layang Samba ke bilik itu. Tadi dia sempat masuk setelah mandi namun hanya sebentar untuk berpakaian." "Tidur di sini," Samba ajak Dewi Sinta. "Samba tidur di luar saja Bi," tolak Layang Samba. "Jangan di luar, kita tidak tahu malam hari suasananya bagaimana. Takutnya ada binatang buas," cegah Dewi Sinta. "Tapi Bi," balas Layang Samba tak enak hati, "bilik ini memang kecil, setidaknya muat bagi kita berdua. Tak apalah, kita tidur bersama dalam bilik ini sampai gempa dan gunung meletus sudah berlalu. Barulah kita cari jalan keluar dari goa aneh ini," ujar Dewi Sinta sambil merebahkan dirinya. "Samba tak pernah tidur dengan wanita dewasa," sahut Layang Samba malu-malu. Rupanya bekas senopati di kerajaan yang termasyhur itu, cemen dibeginikan wanita. Dewi Sinta tak bisa berkata-kata. Tiba-tiba terdengar suara dentuman dahsyat dan goncangan yang sangat kuat, lebih kuat dari tadi siang. Berkali-kali, mungkin melebihi 100 kali dentuman itu menggetarkan gunung tempat mereka tinggal. Dewi Sinta dan Layang Samba keluar dari dalam bilik, berlari ke hamparan rumput hijau di bagian utara lembah. Berselang kira-kira semakanan nasi, mereka merasa semacam hawa panas mendadak naik ke atas dari dalam perut. Yang pertama merasakannya adalah Dewi Sinta. Kemudian ia merasa nyaman bukan main, seolah-olah badannya di dalam kolam air hangat. Mereka berdua tidak tahu bahwa kodok-kodok itu adalah raja racun api yang sangat langka dan hanya ada di lereng-lereng Gunung Himalaya. Kodok ini hidup di tempat yang sangat dingin tapi sifatnya adalah panas. Tanpa sifat yang aneh itu, tak mungkin bisa hidup di dalam kolam dingin. Kalau dagingnya dimakan orang biasa, orang itu akan segera mati dengan mengeluarkan darah dari hidung, mulut, kuping, mata dan lubang-lubang bagian vital lainnya. Tapi Dewi Sinta bukan orang biasa, dia ahli racun. Ia mengerti, kodok langka itu telah meracuni dirinya dan Layang Samba. Sebelum dia menolong Layang Samba yang mendadak jatuh tertidur, dia segera memanfaatkan racun Raja Api itu. Seperempat minum kemudian, tubuh semok Dewi Sinta bergetar dan memerah sampai biji matanya ikut berwarna merah. "Hiat!" teriak Dewi Sinta melejit ke salah satu pohon di dekat mereka. Kedua tangan terjulur ke batang pohon itu dan, duar, pohon itu tidak tumbang seperti para pendekar saat merapalkan ajian mereka dan menghancurkan sesuatu dengan entengnya. Tidak. Pohon yang sudah terkena ajian selaksa racun itu masih kokoh pada tempatnya, tidak tumbang ataupun roboh maupun terbakar. Namun perlahan-lahan daun-daun mulai berguguran dari pohon itu, sampai akhirnya tidak ada sehelai daun di cabang-cabang pohon tersebut. Begitu batang pohon disentuh, langsung tumbang ke arah yang didorong. Dewi Sinta tak percaya, tenaga dalamnya meningkat bukan 2 kali lipat, tapi berpuluh kali lipat. Dia merasa tubuhnya bukan tubuhnya lagi, penuh tenaganya. Tenaga di dalam pusarnya bersatu dengan tenaga yang lahir dari racun Raja Api.